Pak, politik itu kan jahat. Tidak. Kenapa tidak? Politik itu kan cara. Oh, Kalau politik menurut jahat. saya, Tapi kan setiap orang kalau sudah bicara politik, orang bilang, ah politik, apalah politik. Kan gitu, Pak. Yang sekarang PNT aktivitas yang jelas akademisi ya. Akademisi, pimpinan perguruan tinggi. Anak ada berapa, Pak, sekarang? anak 3. Anak 3. Alhamdulillah. Istri 1. Satu. Istri 1. Oke. Tapi saya tengok aktif juga di politik. Politik hobi. Hobi. Oh, bukan sebuah ketertarikan. Kalau hobi itu kan hal yang memang sudah menjadi habit, Pak. Ya. Kalau ketertarikan itu macam saya nih, saya tak tertarik, tiba-tiba tertarik. Hobi, Pak. Hobi, suka. Itu sebab jadi aktivis. Aktivis itu mungkin perjalanan deh ya. Okay. Perjalanannya akhirnya jadi prosesnya. Nah, jadi senang gitu dengan hal seperti itu. Walaupun mungkin kadang-kadang menyakitkan gitu kan. Nah, tapi tak kapok kalau orang cakap Melayu atau apa. Tak jera. Tak jera Tak kan. jera. Tak jera. Sebab ya tadi hobi. Hobi ya. Nah, tapi kalau kita jadi tujuan itu jadi persoalan kan. Oke. Itu yang jadi masalahnya Betul. ya. Jadi memang hobi. Nah, apapun terjadi jalani aja. Jalannya ya senang karena setiap hari kita berpolitik kan. Iya. Bahkan bayi pun berpolitik, Pak. Bayi boleh jadi. Dia Tapi nangis. dah pas nih suka politik, hobi politik. Jadi perguruan pimpinan tertinggi Di sekolah sosial perguruan politik. sekolah politik. Tapi kalau tak salah sesi pol itu pertama di Kepri ya, sosial politik, sekolah tinggi sosial dan politik. Sekolah tinggi sosial politik yang pertama dekat Batam tak Kepri ya? lah. Batam waktu itu belum. Begitu. Berarti first yang pertama kali sesi pol. Dulu kan dia Setelah Lancang Kuning ya? ya Lancang Kuning itu kan di Pekanbaru. Pekanbaru. Kampusnya sampai hari ini masih ada. Gitu kan. Di sana. Di sana. Dan kita kan. pecah. Nah, kita buat sendiri, akhirnya orang tak lagi dekat sini. Program studinya sama. Cuma kita tambah jadi 3 kan, administrasi negara, pemerintahan dan sosiologi. Pak, politik itu kan jahat. Tidak. Kenapa tidak? Politik itu kan cara. Oh, politik itu jahat. Tapi kan setiap orang kalau sudah bicara politik, orang bilang, ah politik, apalah politik. Kan gitu, Pak. Itu kan orang menilai dari sisi negatif. Padahal kalau kita maknai politik itu apa, politik itu kan kebaikan bersama. Sekarang ginilah, ada tak orang yang hari ini nak jadi penguasa daerah, ikut pilkada lah apa, atau caleg lah kemarin. Caleg. Yang waktu dia bercakap, dia bilang dia nak hancurkan manusia atau dia nak buat keburukan. Ada kan? Tapi kan tentu ada mana-mana tersirat di baliknya, Pak. Tapi rata-rata semua orang bilang nak buat kebaikan kan? Oh iya pasti. Nanti kalau saya akan buat A, saya akan buat B, saya akan buat C. Itulah sebenarnya. Meskipun ada nafsu kekuasaan di dalamnya. Ya, tapi kan bukan untuk diri dia. Oke. Kalau yang nanti cenderung menyimpang, kecenderungan. Nah, tapi politik rata-rata semua untuk kebaikan. Dan dia tidak bicara nanti kalau saya jadi maka saya akan makin tambah kaya. Dia tak bilang gitu. Walaupun ada ya. Kecenderungannya. Kecenderungan. Tapi dia pasti bilang untuk kebaikan bersama. Nanti kalau saya jadi ini, kita semua. Ya. Padahal nanti kalau senang pun senang. Ini kan yang jadi stigma negatif masyarakat. Ketika dia jadi, ternyata dia lupa dengan konstituennya gitu, Pak. Itu kecenderungannya. Kita tidak bisa tendensius ya. Tapi politik itu sesuatu untuk kebaikan bersama. Sesuatu yang diraih untuk penting, Pak. Kebaikan bersama. Penting tak peduli dengan politik? Penting. Kalau kita tak peduli, apa nak jadi kan? Iya. Karena politik itu sesuai dengan apa yang saya pelajari di kampus kita dulu lah. Politik itu adalah bagaimana cara untuk mencapai kekuasaan demi kepentingan bersama. Iya, kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Pastinya, gitu kan? Bukan kepentingan bersama, kebaikan bersama. Kebaikan bersama ya, untuk kebaikan bersama. Kita tak tahu nih masalahnya, oknum-oknum politik ini sudah membuat satu stigma negatif karena perbuatan-perbuatannya sendiri. Padahal politik itu kan baik, Pak. Betul. Gitu kan? Makanya ada batasan-batasan yang dibuat oleh para ilmuwan dulu kan, sehingga ada muncul teori Montesquieu tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan. Supaya jangan menyimpang, maka perlu diimbangi dengan pembagian kekuasaan kan. Ada legislatif, ada yudikatif, supaya eksekutifnya tak melenceng. Supaya tidak ada terjadi absolut di dalamnya absolute power, absolute power. Itu maksudnya kan supaya tak menyimpang. Tapi namanya manusia kecenderungan menyimpangnya ada. Tetap ada lah. Kalau tak, apa kita dia tetap ada setan, malaikat, tetap ada baik, benar, tetap ada. Muncul agama itu kan supaya menciptakan keteraturan bagi umat manusia nih kan. Boleh agama dicampur adukan dengan politik, Pak? Kalau berpolitik tak pakai agama bisa kacau juga. Berarti boleh. Tadi jadi cenderung negatif. Karena gitu. Tidak ada dasar kebaikan-kebaikan. Kalau kita berpegang pada jalan agama, insya Allah politik itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi kan orang bilang, Pak, jangan campur adukan agama dan politik. Nah ini kan sering terjadi nih. Macam mana menurut pandangan Pak Henry? Ya akhirnya ada sebagian politik lari jauh dari agama gitu kan. Nah malah timbul kekacauan kan. Gitu.
Dan kita tidak menutupi Pak, dan ini saya sebagai orang yang mungkin banyak di dunia bisnis Pak. Ketika di dunia bisnis, agama kita tak bicara agama apapun, tapi ada satu agama yang diharapkan menjadi power dia. Tapi ketika bicara politik, dia tidak harapkan ini. Berarti kan banyak nih muncul nih, tak boleh campur adukan agama dengan politik gitu kan. Kan itu jelas tuh harus dibagi menurut mereka, padahal berpolitik itu harus ada landasan beragama supaya dia tahu mana benar, mana tidak. Ya, sekarang kan di zaman Rasulullah juga ada politik kan. Ada politik dari masjid bahkan ya. Namanya siasah. Oh. Kan? Nah, istilah dalam bukan politik maksudnya. Siasah. Dan tak ada partai politik pula. Dulu belum gitu kan. Belum partai politik, tapi ada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok kepentingan agensi itu sudah ada gitu kan. Tapi kan semuanya rata-rata punya niat dan tujuan untuk kebaikan. Tak ada yang ingin menghancurkan orang lain. Gitu. Iya, tetap untuk kebaikan. Entah itu satu kelompok, satu negara atau pasti untuk kebaikan betul. Lebih daripada diri sendiri. Ya. Terjadi hal-hal yang negatif itu memang penyimpangan dari kecenderungannya. Makanya perlu dibatasi. Kalau kata orang sosiologi, perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang. Oke, Pak Henry, seorang akademisi. Mungkin saya bisa katakan Pak Henry juga politikus ya. Karena kan sudah di salah satu partai sudah pernah menjabat ketua ya. Dulu saya belum pernah. Oh, belum pernah ya. Saya pernah ikut. Paling tinggi apa di salah satu partai? Simpatisan lah ya paling ya. Oh, belum pernah masuk satu partai, pimpinan wakil ketua karena ikut mencalonkan diri ya. Oh, waktu itu waktu ketua Sisipol. Oke. Nah, tapi setelah jadi ketua Sisipol saya kan harus jadi punya semua mahasiswa. Oke, tidak memiliki satu golongan lah ya. Jadi, tapi tetap masih simpatisan. Tidak lagi komitmen seperti itu. Tapi suka politik tetap. Oh, tetap. Di samping kita memang akademisi dalam berpolitik, Pak. Secara saya maksudnya berpolitik di sini saat ini kan kalau dulu kan sudah wakil ketua salah satu partai nih. Supaya aman Pak Henry kita tak sebutkanlah partai kan. Nanti tak aman pula nih. Jadi waktu itu masih menjabat salah satu. Waktu itu dosen kalau saya masih dosen ya. Nah, sekarang sudah posisi pimpinan tertinggi ini ketua Sisipol berpolitik tidak dalam salah satu partai. Kalau berpolitik untuk diri sendiri lah paling gitu kan, dalam segala tidak dalam organisasinya tidak terikat pada satu ini, sehingga saya agak lebih bebas kan, memberikan pandangan terhadap semua hal ehwal politik lah. Meskipun ada satu yang mungkin banyak nih partai nih, pasti kan ada satu yang Bapak suka lah, ibaratkan tak mungkin lah semua benda ini salah menurut kita kan pasti ada satu, tetap ada ya. Kalau partai politik ataupun kelompok politik tentu akan bicara pada kepentingan kita masuk tak ke situ. Betul. Sesuai tidak ideologi kita, sesuai dengan pemikiran kita ideologi, ya kan, boleh kepentingan kita bisa masuk tak di situ. Kalau tak bisa masuk berarti jadi kita tak bisa bilang bahwa partai ini bagus, partai ini bagus. Sesuai dengan pada saat itu kepentingan kita masuknya ke mana? Gitu. Jadi tetap ada lah ya. Tetap ada, maksud saya tetap ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan lah. Kita yang jelas dengan kondisi hari ini berada dalam pimpinan perguruan tinggi, kita lebih luas lagi kan. Lebih luas lagi. Tidak boleh dalam satu warna lah ya. Warna. Tapi kita boleh melihat semua pihak dan saya lebih senang memberikan masukan sama siapapun gitu kan. Kalau memihak boleh Pak? Memihak itu individu kan. Jadi kita sikap politik ya. Sikap politik. Tapi kan tidak lepas nih status Bapak sebagai ketua Sisipol. Ya itu yang agak sulitnya, makanya kita kalau bisa kita hindari kan. Hindari untuk hanya pada satu sisi dan sebagainya. Oke, supaya aman ya. Yang jelas kita kan lebih mengutamakan kepentingan orang lebih banyak. Nah, saya melihat bahwa di kampus itu ada yang harus saya perjuangkan. Betul. Gitu kan? Banyak nasib yang bergantung di situ ya, Pak. Mungkin saat ini itu lebih bermanfaat. Saya lebih bermanfaat. Betul. Saat di situ. Gitu kan? Jadi daripada satu warna di situ lebih, dan mungkin kalau kita tarik sedikit ke agama, pahalanya juga lebih di situ, Pak. Insyaallah, mudah-mudahan. Iya, karena kalau ilmu itu bermanfaat, karena salah satu yang dibawa kekal itu kan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita boleh berkongsi kan. Ya, itu dia. Ilmu dengan siapapun lah, dengan warna apapun gitu. Karena tadi kita ingin merubah image yang tadi katanya politik tuh negatif, jelek, jahat. Orang kalau udah kita ajak cakap politik, Pak, pasti alah politik tuh itulah. Kalau balik ke rumah lambat sikit, alasan sudah politik kan? Politik, betul. Dari mana tadi? Ada jumpa kawan lah kemana? Dan itu politik ya? Politik kan? Politik. Menyelamatkan diri sendiri. Supaya tak kena kunci pintu ya. Iya. Tapi menurut Bapak nih, misalnya ada salah satu dosen kah, apakah lamanya, mungkin dalam satu institusi akademik, terus dia juga berpolitik dalam salah satu partai, itu baik atau tidak?
Saya rasa itu pilihan kan, Pilihan. pilihan dan saya menghargai itu karena saya pernah melakukan seperti dan itu punya manfaat tersendiri lah bagi kita. Asalkan kita memang menjalani itu dengan mengambil hikmah gitu kan, dan kita tidak bisa larang. Apalagi kalau kita di swasta kan tidak ada larangan sebenarnya. Cuman kita lebih bicara pada etika. Etikanya etika bagi internal gitu kan. Patut ke tidak patut gitu ke tidak atau enak tak ya, enak tak enak. Mengganggu gitu tak, kan. Pak? Bisa jadi mengganggu gitu kan. Mengganggu profesionalisme kita ya. Bisa mengganggu profesionalitas kita juga gitu kan. Karena pasti selain kita mencari kepentingan di dalam satu warna itu, pasti warna itu juga mencari kepentingan kita, Pak. Pasti gitu Iya kan, mengambil manfaat dari kita Iya. ya. Nah, cuman tadi manfaatnya sebesar apa bagi kepentingan orang banyak. Nah, jadi saya pikir namanya pengalaman tuh memang perlu dicari. Jadi bagi teman-teman yang berafiliasi atau sebagainya silakan, sepanjang tidak menggunakan institusi kita. Betul. Gitu. Jadi silakan. Yang karena jelas itu tidak pengalaman. membuat foto nama lah ibarat kalau kata gitu. orang Pandai-pandai lah. Dan sekarang kayaknya lebih aman jadi pengamat politik lah, Pak ya. Menikmati ya. Berarti penikmat politik. Ya, cuman memang saya merasa punya kepuasan tersendiri sebab yang saya cakap tuh saya sudah pernah lalui kan gitu. Oh, gitu. Nah, itu dia kan. Jadi apa yang bikin puas di dalam peduli terhadap politik itu, Pak? Nah, itulah tadi susah juga nak cakap ya. Kalau kita mapping nih sekarang, pasti banyak orang yang malah masa bodoh lah dengan dunia perpolitikan, tapi maksudnya dengan perpolitikan partai bla bla bla, Pak ya. Bukan kalau makna politik sesungguhnya kan semua kita berpolitik gitu kan. Apa kepuasan dari Pak Henry peduli terhadap hal-hal seperti itu? Mungkin sudah jadi bagian hidup ya. Jadi udah hobi. Susah juga. Hobi. Nah, kalau orang hobi mancing macam tak mancing tuh. Saya dulu waktu kuliah suka sekali lihat berita kan. Jadi memang buku saya tidak mesti buku textbook, tapi apa yang terjadi dengan lingkungan. Satu ketika bosan juga, jenuh kan. Ada dengan titik jenuhnya ya? Ada juga, tak ada nengok TV lagi kan. Nah, tapi rindu juga kadang. Begitu buka pening juga. Kalau kita kait-kaitkan politik dengan COVID-19, Pak, COVID-19, apa menurut Pak Henry? Boleh macam-macam penafsiran, gitu kan. Bisa jadi itu bagian dari sebuah politik yang dilakukan oleh satu negara tertentu, gitu kan. Misalnya dia menginginkan keruntuhan sebuah negara, misalnya kan. Caranya tadi kita tengok sekarang kondisi tapi semuanya ekonomi, Pak terdampak, tidak hanya misalnya negara A dan negara B yang digadang-gadangkan saat ini kan Amerika dan Cina misalnya. Kan tidak hanya Amerika Cina saja, Pak. Bahkan hampir 200 sekian negara ini terdampak semua nih. Jadi namanya pandemik kan. Pandemik. Jadi bukan wabah karena dia sudah menyebar di berbagai negara kan, kita disebut pandemik. Ya, itu yang susah kita nak tengok gitu kan. Nah, tapi kita berandai-andai atau boleh asumsi dan sebagainya, ya namanya dunia intelijen kan. Intelijen itu kan hari ini tidak bisa dimaknai hanya dari sisi keamanan negara atau militer. Di dalam bisnis juga ada intel kan. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang menjatuhkan tuh tetap yang ada. orang terlupakan gitu kan. Hari ini mungkin kita tengok ekonomi Singapura jatuh gara-gara Covid karena dia memang hancur kan. Kontraksi di 40%. Betul. Tapi bisa jadi ada yang mengambil peluang. Betul. Oh, ini kesempatan saya beli perusahaan kat Punya Singapura. dana besar. Nah, mungkin kan. Sahamnya dibeli, Pak. Dibeli kan. Satu ketika nanti kan tak mungkin pula kita hidup dengan Covid nih berperang terus. Betul. Presiden saja udah cakap kita hidup berdampingan dengan Covid. Sama COVID. dengan penyakit-penyakit lainnya yang hari ini ada di depan kita. Itu sudah tersampaikan ya. Bahkan ada yang menyatakan anggaplah Covid itu seperti istri gitu ya. Susah pula itu. Tapi itu ada, Pak, keluar statementnya. Itu masalahnya. Keluar statement. Biar kita tidak terlalu tidak panik. Tujuannya baik sih. Mungkin negatif, hanya saja kita dalam mengartikan itu negatif itu saja sebenarnya. Orang Melayu ini kadang-kadang takut pula takabur gitu kan. Takabur. Jadi nak cakap pun susah juga. Nanti kalau salah bermadah padah akibat kalau kata orang Melayu kan. Kalau saya yakin kan seluruh rektor, seluruh pimpinan, pokoknya semua yang pimpinan tertinggi dalam suatu perguruan tinggi ke universitas, politeknik, bla bla bla, pasti pernah bertemu membahas hal ini. Saya yakin pernah gitu. Menurut kesepakatan semua nih, ada tidak satu titik, oh ini penyebabnya A, ini penyebabnya B, Pak? Ini kan sah-sah saja kita bahas kan? Betul, tapi belum ada yang bersepakat. Belum ada. Tapi ada beberapa. Masing-masing punya dalil, punya pandangan, punya penafsiran sendiri. Ya, saya tadi mungkin melihat ini dimanfaatkan sebagai virus itu mungkin memang ada. Dibuat, sudah ada, diperkuat. Sudah ada, cuman dibuat menjadi sebuah isu yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Kan? Dulu kita perang pakai senjata, sekarang dengan benda kecil, biologi kan, benda kecil yang tak nampak, dan itu sebenarnya udah diprediksi jauh-jauh hari ini kan. Dan itu menurut Pak Henry juga, saya rasa memang harus ada. Jadi 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 memang
saya lihat mungkin seperti itu. Tapi nanti kadang-kadang kita punya informasi lain tentu berubah lagi mungkin ya. Betul. Tapi ya tadi oleh karena itu kita jangan terus mati akal ya. Oke. Mati akal, tapi ya betul saya setuju dengan new normal. Ya New normal setuju ya Pak? New normal dengan apapun alihnya, kita jalan saja lah. Kita buang segala, karena gini, saya berkeyakinan bahwa sebenarnya penyakit yang diberikan oleh Allah itu ada obatnya. Setiap penyakit, karena penyakit. tidak ada yang namanya tidak berpasangan, Weh. Pasti ada obatnya. Dan Oke. obat yang paling besar itu ada di diri kita sendiri. Ah, Ya jadi kan? macam sekarang kita harus imun Ah. tinggi. Itu obat dah tuh. Obat. Obat. Sekarang- Vaksin yang tidak bisa dibeli kan? Kalau kita selalu diliputi rasa ketakutan, tentu energi kita energi negatif. Habis ya. Saya agak percaya dengan soal energi. gitu Oke. kan. Nah, jadi Inner beauty bahasa keren ya. ya macam-macam lah itu kan. Jadi kalau kita selalu berprasangka negatif, tentu dia akan jadi negatif. Tapi kalau kita berprasangka positif, tentu jadi positif. Oke. Tuhan itu tak akan mungkin bagi yang buruk lah bagi kita. Betul. Karena kata Allah kan katakan tidak akan diuji Ya. di luar ke batas kemampuan dia ya. Tapi saya setuju tadi yang Pak Henry bilang mungkin ini salah satu perang biologi. Dan saya ada diskusi dengan salah satu teman saya sebutkan nama, sama persis seperti Pak Henry katakan. Dan dia bahkan menyebut satu kotanya Pak. Ya. Dan itu sudah ada yang ya ecek-eceknya mengintelijensi itulah, mencari itu. Dan bisa jadi itu benar kata dia. Cuman tidak bisa kita katakan ini secara gamblang karena nanti jadi masalah baru kan. New normal setuju Pak? New normal setuju, karena kalau tidak kita bisa mati semua. Mati bukan karena COVID, mati ketakutan. Oh, bukan karena COVID ya? COVID, tapi Oke, mati, oke. mati karena Karena ketakutan. ketakutan. Ya. Tapi kan new normal merubah budaya kita Pak. Ya, paling ngerubah dulu pergi berjalan tak pakai masker, sekarang pakai masker. Bersalam sekarang ketimuran kita sudah pakai box Pak, tidak pakai salam lagi. Ya itu mungkin yang agak mengkhawatirkan kan. Tapi sebenarnya itu kan budaya kita di timur kan. Oke. Budaya di ke Arab sana pakai cipika-cipiki. Oh tetap Gitu, ya? ada gitu kan. Tetap, Nah, iya, cuman iya. memang ya itulah namanya satu cara untuk kita bisa mengantisipasi kan. Tapi hal-hal baiknya ya tadi kita pakai masker, yang dulu pada berdebu, berasap kan. Kalau ada asap, hirup aja semua. hirup semua kan. Tak nak pakai masker Nah kan. hitam macam mana asap tuh hirup. Sekarang pakai masker kan. Kelebihannya kita sekarang lebih ganteng aja Pak. Karena terlindungi kan. Kalau ibu-ibu make upnya juga lebih irit kan. Cuman kadang-kadang kita tak tahu kawan dimarah ke, senyum ke. Iya. Itu Sering adalah- yang saya alami itu sering salah orang juga Pak. Karena kan kita iya. ada kemiripan di Betul. daerah mata kan. Cuman kadang-kadang saya tengok udah pakai masker, udah pakai topi, tahu pakai- juga kita. Pakai kacamata pula lagi. Kacamata kan. Kenal juga. Kenal ini juga. kan. Oke. Berarti ada gestur yang Ada tak bisa gestur, dirubah Pak ya. Gitu juga. Berarti tak ada masalah ya. Berubah kebudayaan sudah menjadi satu resiko. Kebiasaan saja. Kebiasaan. Kebiasaan kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, cara salam, itu Oke. saja kan. Yang lain-lainnya saya pikir kita bisa jalan. Oke. Macam pembelajaran tadi ada solusinya dengan daring. Yang tak bisa, ya inilah yang harus kita pikirkan sama-sama. Oke. Menurut Pak Henry Sanopaka ini, COVID-19 yang sekarang terjadi sampai detik ini masih menjadi pandemi, konspirasi atau tidak? Susah juga saya nak bilang konspirasi. Ada, Menurut Pak Henry? menurut saya konspirasi boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi ya. Kalau tak- saya pribadi Pak, orang Hmm. awam, saya menyatakan ini konspirasi. bisa jadi seperti itu. Saya pakai kata tambah depan deh, bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena namanya penyakit atau virus ini kan bukan hanya COVID. Oke. Banyak lagi yang lebih menakutkan. Betul. Dulu ada virus TBC HIV, Pak lebih berbahaya TBC juga. Kita sekarang lupa. Jangan-jangan dia TBC. Betul. Jangan-jangan dia Jangan-jangan meninggal HIV, karena TBC. dan lain sebagainya. Gitu Betul. kan. Nah, kita kalau bicara reaktif kan memang imun tubuh kita ketika berlawan dengan benda asing dari luar, Betul. tentu dia akan menimbulkan. Bahkan stres pun reaksi. turun juga Pak. Tak ada Betul. virus nih, virus tak ada. Ya, Cuma masalah banyak, utang banyak gitu kan. bisa jadi pening. Bisa bening, Rambut turun. pun bisa rontok. Turun juga imunnya. Oke. Jadi menurut Pak Henry bisa jadi konspirasi. Bisa jadi konspirasi atau bisa jadi dalam perjalanan ada yang melihat ini peluang Iya, untuk iya. kemudian Dan dibuat dia- jadi konspirasi. ya, contoh tadi boleh jadi ada orang yang diuntungkan dengan runtuhnya atau menurunnya Iya, ekonomi di menurun Singapura ekonomi. gitu kan. Cina beli saham Betul. dekat Dengan Singapura. kekuatan finansial dia bisa Ya. ini ya, bisa mendapatkan lebih gitu ya. Apalagi akhirnya Ya. dia punya perusahaan dekat sana Saya. kan. Dan sekarang emas makin naik loh Pak. Harga emas ya mungkin Semakin tadi, naik. Terakhir sebelum Covid itu sekitar 700-an. Semalam saya cek sudah 1.012.000. 1 juta kan? 1 juta Pak. Dan ini menurut saya juga permainan. Ya apapun itu ketika hukum ekonomi berlaku Iya. maka akan terjadi Akan terjadi ya. harga. Karena orang sudah mulai sadar bahwa emas itu salah satu hal atau benda alat tukar atau alat bayar yang tidak tertandingi Pak. ya dia boleh naik, boleh turun Iya. tergantung keadaan, tapi dia punya nilai. Punya nilai yang tidak Ya, berubah. Maksudnya
Bapak bawa rupiah atau bawa dolar lah. Bapak bawa dolar ke mana satu tempat dengan Bapak bawa emas, itu lebih berharga emas, Pak. Ya. Siapapun terima, tapi dolar belum tentu gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya everything kita ikutlah new normal sekarang ya. New normal kita jalani lah. Nah, supaya kita tidak turun produktivitas, ya kan? Kita berjalan walaupun kita harus menyesuaikan diri lagi. Iya, apapun itu ya. Dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Kita tinggalkan COVID, Pak. Sebelum saya akhiri podcast kita di petang nih dengan Pak Henry Sonopaka, Ketua Raja Haji Asosiasi Polda Jaya Tanjung Pinang. Menurut Pak Henry, saya punya pikiran, jujur saya tidak ingin kuliah, Pak. 2013 saya punya dasar kuliah itu untuk mengambil satu jabatan di perusahaan nasional. Dan saya sadar bahwa, itu Pak Henry bilang tadi, punya skill sehebat apapun, tetap butuh legalitas. Sebagai kita lepaskan Pak Henry politikus, lepaskan Pak Henry sebagai akademisi. Sebenarnya kuliah itu penting tidak? Kuliah itu penting, pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Tak kira lah apa waktu, kapan dan sebagainya. Kenapa? Dia membentuk karakter kita. Oke. Gitu. Nah kalau kita bicara membentuk karakter, berarti tak kira harus di kelas kah, harus di online kah, harus sebagainya. Tapi bagaimana kita mampu membentuk karakter kita? Paling tidak, dengan pendidikan yang kita miliki, dengan kita menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, kita dapat gelar. Kalau SD, SMP, SMA kan tak ada gelar. Tak ada gelar. Tapi ketika kita kuliah di perguruan tinggi, kemudian kita menyelesaikan dengan baik, ada prosesnya, kemudian dapat gelar, muncul sebuah karakter percaya diri kan. Betul. Nah itu juga ada gelar loh. Ada gelar. Walaupun kadang-kadang gelar itu tidak melalui proses yang baik, Pak. Ya. Kan ada kan? Akan beda kebanggaan dia. Oke. Saya bangga bercerita bahwa saya waktu S2 dulu saya pulang pergi. Beda dengan S1 tadi ya? Beda dengan S1 saya harus merantau, kan? Merantau selama 5 tahun. Dan duit orang tua, Pak? Duit orang tua. Kalau yang ini tak ya? Dengan dinamika. Nah, itu udah uang sendiri, kemudian sudah berkeluarga, tantangannya tentu berbeda. Tapi saya punya kebanggaan gitu, karena saya melalui proses. Iya, ada proses panjang. Nah, prosesnya itu yang akan membuat kita menjadi percaya diri. Tapi karena kan tidak, bagi kita yang punya pikiran yang tidak seluas itu, yang IPK 4 atau yang cum laude dengan yang 2,5, 2,8 kan sama, Pak. Ya. Betul. Semua akan bergantung pada diri kita sendiri. Makanya saya tidak terlalu menilai orang itu dengan kemampuan intelektualitas, tapi kemampuan emosional atau spiritual questionnya dan sebagainya itu lebih penting. Begitu juga saya dalam mendidik anak-anak, saya lebih risau kalau mereka tak mampu bersosialisasi dengan baik. Oh, itu yang lebih bermasalah ya. Biarkan dia tidak secara mungkin textbook atau intelektualnya agak tidak begitu, tapi kalau hari ini kita lihat para politisi yang duduk di lembaga perwakilan, karena dia pandai bercakap, dia pandai bergaul, duduk deh. Berhasil gitu. Yang pandai tak pandai bergaul dan sebagainya tak ada milih. Tinggal juga. Misalnya seperti itu contoh kasus itu kan. Tapi bukan berarti kita tidak menghargai pada ilmu pengetahuan. Betul. Masalahnya gini. Wawasan kan perlu juga. Wawasan perlu. Ilmu pengetahuan itu kan sekarang apa bisa kita peroleh dimanapun. Dengan mudah. Tidak mesti harus datang ke sekolah. Bergaul. Ya, bergaul itu bagian daripada membangun emotional question dan spiritual question kita. Kan? Dan itu ternyata jauh lebih penting. Al sudah pengalaman lah bagaimana berkecimpung di dunia swasta. Orang yang sukses itu rata-rata punya hubungan sosial yang baik. Ya, betul. Bahkan di dunia swasta itu, Pak, salah satu yang punya perusahaan, karena dia support kita, Rafael ini, ownernya itu tidak tamat SD, Pak. Tapi dia punya perusahaan yang besar. Dan banyak contoh-contoh lain lagi. Bob Sadino misalnya, Pak. Yang dia katakan, orang bodoh itu nggak banyak mikir. Kalau orang pintar kan banyak mikir. Makanya akhirnya orang bodoh yang berhasil. Dia mikir, dia buat. Kalau orang pintar, mikir tapi tak buat. Banyak hitung nih. Banyak hitung, makanya orang bodoh yang berhasil gitu ya. Baik, Pak Henry Sonopaka, saya ucapkan terima kasih nih telah hadir di podcast Mulai Saya Bersedia. Karena walaupun ini tak tahu nih, hari ini saya berhadapan dengan Pak Henry dalam podcast Mulai Saya, mungkin saya berhadapan dalam sidang skripsi saya. Insya Allah kami tunggulah. Itu Pak kalau harus. Saya punya beban moral lah untuk anak-anak negeri kita semuanya berhasil. Dan saya selagi saya bisa bantu dengan cara yang betul, pasti saya bantu. Satu pesan Pak Henry untuk anak negeri. Jangan pernah berhenti dan selalu mencoba sesuatu yang menantang lah tentunya. Itu akan menambah pengalaman kita dalam bergaul, berhubungan sosial dan sebagainya. Karena itu mungkin hari ini jauh lebih penting daripada lain-lainnya ya. Yang penting adalah bangun jati diri kita dengan karakter yang baik. Kata Pak Henry, bangun jati diri kita dengan karakter yang baik. Pak Henry, sebelum saya close podcast Melayu saya ini, yang spesial, saya memang spesial pakai bahasa Melayu, biarlah orang lain yang mengerti kita, memaksa orang untuk mengerti. Saya ingin
bertanya Pak Henry. Ada beberapa pertanyaan dan wajib dijawab dan tidak boleh beralasan. Bahasa kerennya QA, question and answer ya. Kalau boleh saya tanya Pak Henry, politikus atau dosen? Susah juga nih. Itu dia tak boleh beralasan nih. Tinggal Pak Henry mengikuti saja. Politikus atau dosen? Dua-dua nih, ya pula dosen lah. Dosen ya tetap ya. Oke, politikus atau dosen? Dosen saya masih bisa mengamati politik. Oke. Bisa berkomentar soal. Kalau politikus susah ya? Politikus kan kita belum tentu bisa memberikan pandangan akademik. Kan? Oke. Karena pasti terkait satu kepentingan. Tadi politikus atau dosen? Dosen. Oke, sosial atau politik? Sosial, tapi sosial. Tetap sosial ya? Karena di dalam sosial itulah kita akan melakukan politik. Oke. Ada aja ya. Tetap ada jawabannya ya. Tetap ada jawab. Berat nampaknya hari ini podcast saya. Oke, Pak Henry Sonopaka, meninggalkan Stisipol menjadi pebisnis atau tetap di Stisipol tanpa bisnis? Tetap di Stisipol tanpa bisnis. Tanpa bisnis ya. Sudah menjadi darah daging nampaknya ya. Kebermanfaatan bagi orang banyak. Oh gitu, oke. Terakhir kalau nanti Pak Henry sudah dapat doktor, mencapai profesor, meninggalkan Stisipol, atau tetap di Stisipol dengan doktor? Tetap di Stisipol dengan doktor dan profesor. Ini lillahi ta'ala nih. Bahaya ya, kalau dijawab Pak Henry benda ini boleh kacau nanti. Setelah itu hanya bicara tentang bagaimana kita punya prinsip hidup aja Pak. Iya, bukan suatu hal yang membebani kita dan ya. Saya cukup bangga ya. Menjadi dosen dan menjadi bagian daripada Stisipol Raja Haji, walaupun kampus itu kampus dekat kampung gitu kan. Tapi paling tidak kebanggaan kita karena kita bisa berbuat untuk anak negeri ini. Betul, dan itu pasti berkesan sampai sebila-bila masa ya Pak ya. Yang jelas tetap bangun jati diri dengan karakter yang baik Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Henry Sonopaka, ini new normal nampaknya. Telah hadir karena nanti kan saya di kampus ada sidang skripsi. Selalu kita tunggu dan harus selesai. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu Pak Henry Sonopaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.